Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys. Kebahagiaan Safira dan Julian setelah melangsungkan acara syukuran atas di mana mereka sudah bisa melewati permasalahan dengan Rafael. Tetapi tanpa diduga oleh Safira dan Julian bahwa akan hadirnya masalah baru yang jauh lebih rumit yang akan membuat Julian benar-benar sangat syok mendengarnya. Dan ia benar-benar tega datang menemui Julian dan keluarganya, bahkan ada Pak Gunawan di sana. Dan ia di situ datang menemui Julian dan berkata kepada Julian di hadapan seluruh keluarganya bahwa ia sebelumnya mau meminta maaf karena sudah datang dan mengganggu acaranya Julian dan Safira. Tetapi di sini Dania harus melakukan semua ini karena Dania datang ke sini, dan kedatangan Dania di sini ia ingin meminta pertanggungjawaban Julian atas putri kandungnya. Sontak ucapan Dania ini membuat semuanya sangat terkejut, tetapi hanya Mama Gina lah yang terkejut akan hal ini, dan juga Julian serta Safira. Tidak dengan Om Romi. Om Romi terlihat sangat bahagia. Tetapi saat Dania berkata bahwa anaknya adalah anak kandung Julian, Julian pun benar-benar sangat terkejut. Dan ia tidak menyangka bahwa Dania akan melakukan semua ini. Dengan memendam rasa dan tidak bisa menahan air matanya, Dania pun terpaksa melakukan semua ini demi mendapatkan Loli kembali yang saat ini berada di tangan Om Romi. Dania tega melakukan semua ini kepada Julian dan menghancurkan untuk kedua kalinya kebahagiaan Julian, membuat Julian benar-benar tidak menyangka semuanya akan terjadi begitu saja. Julian pun langsung berkata tegas di hadapan Dania dan seluruh keluarga Julian. Apa maksud dari semua ini? Kenapa Dania tiba-tiba muncul kembali dalam hidupnya setelah bertahun-tahun ia menghilang tanpa kabar dan membuat Julian hampir saja depresi? Julian pun bertanya apa maksud dari Dania menghancurkan kebahagiaan Julian saat ini. Kemarahan Julian benar-benar tidak bisa terkontrol lagi. Sedangkan Safira dia tanpa bisa memberikan sepatah kata pun di hadapan semuanya karena ia merasa benar-benar sangat syok mendengar hal tersebut. Tetapi Safira dia mempunyai keyakinan yang sangat tangguh bahwa ini semua pasti ada yang salah. Dan saat melihat Julian begitu sangat emosi apalagi mendapatkan tekanan dari Om Romi, Tante Wulan dan juga Mama Gina bahwa Julian harus melakukan tes DNA, Julian pun langsung pergi ke kamarnya dan ia pun terlihat sangat emosi. Safira kembali menenangkan Julian dan bersyukurnya Julian mulai mereda emosinya dan mulai tenang. Sedangkan ternyata diam-diam Om Romi datang ke sebuah tempat dan menemui beberapa penjaga untuk menjaga dan memastikan supaya Loli tidak pergi kemana-mana. Begitu jahatnya Om Romi sehingga ia benar-benar menghancurkan hidup Julian untuk kedua kalinya. Pertama ia sudah merebut Dania dari Julian tanpa sepengetahuan Julian, dan juga saat ini ia sudah menghancurkan kebahagiaan rumah tangga Julian dengan Safira. Om Romi terlihat sangat senang apa yang dilakukan oleh Dania. Ternyata ia benar-benar mau mengikuti semua permintaan Om Romi untuk datang menemui Julian dan mengakui bahwa Loli itu adalah putri kandung Julian. Lalu langkah apa lagi selanjutnya yang akan dilakukan oleh Om Romi? Mungkinkah ia akan melakukan untuk mencari hasil tes DNA palsu dan membuktikan bahwa Loli adalah putri kandung Julian? Setibanya di rumah Rafael, dan Rafael pun mendengar pembicaraan Dania, Tante Lestari dan juga Pak Gunawan mengenai pengakuan Dania di rumah Julian bahwa Loli itu adalah putri kandung Julian.
Hal itu akan dijadikan alasan untuk Rafael mengambil Safira karena ia menganggap bahwa Julian tidak bisa membahagiakan Safira. Akankah semua rencana dari Mona untuk mengambil Loli dan menjadikan Loli bahan untuk mengancam Dania untuk tidak menghancurkan kebahagiaan Safira? Sedangkan Mama Gina pun berkata kepada Safira bahwa ia harus melakukan semua ini, bahwa ia harus membuat Julian dan Loli melakukan tes DNA untuk memastikan dan membuktikan bahwa apakah benar Loli itu adalah putri kandung Julian. Tetapi semua itu hanyalah sia-sia. Om Romi akan tetap melakukan rencananya dan membuat hasil tes DNA palsu sesuai dengan rencana yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Sedangkan, mungkinkah karena hal ini akan membuat Safira merasa bahwa ia sudah dibohongi oleh Julian, atau justru ia akan percaya terhadap Julian bahwa Julian tidak mungkin melakukan semua itu? Bahkan di sini Safira akan berpikir positif. Kalaupun memang Dania mempunyai putri atau anak dari Julian, tidak mungkin Dania pergi meninggalkan Julian selama bertahun-tahun tanpa kabar. Dan saat ini dia tiba-tiba hadir untuk menghancurkan rumah tangga Julian dengan Safira. Semoga saja ada titik jelas dari semua permasalahan ini ya guys, dan bisa membuat hubungan rumah tangga Safira dan Julian tetap baik-baik saja, dan membuat semua kejahatan Om Romi akan segera terbongkar, dan membuat tidak hanya Om Romi melainkan Tante Wulan akan merasa malu jikalau semua ini terbukti bahwa Julian bukanlah ayah kandung dari anaknya Dania. Lalu bagaimana dengan Tante Gina? Setelah mengetahui bahwa semua ini hanyalah rencana Om Romi dan Dania berbohong, akankah Mama Gina merasa bersalah dan akan meminta maaf dengan penuh kepada Safira, atau justru sifat Mama Gina akan berubah setelah Dania benar-benar tinggal di rumah Julian dan lebih berpihak kepada Dania dan juga Loli? Sedangkan Tante Lestari merasa puas atas semua masalah yang diterima Safira saat ini, karena ia tidak akan pernah membiarkan Safira bahagia karena sudah menghancurkan hidup Rafael. Tetapi rencana Om Romi tidak akan berjalan mulus begitu saja selama ada Mona yang akan menggagalkan semua rencana ini dan akan membuktikan bahwa Loli bukanlah putri kandung Julian, bukan karena Mona ingin berpihak kepada Safira dan Julian, melainkan dia tidak ingin Rafael kembali mengejar cinta Safira. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya, supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya dan selalu membudayakan menonton video ini sampai selesai, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.